Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Naswa Ibtisamah dari Prodi Akuntansi Perpajakan Angkatan 2023. Saya di sini akan menjelaskan satu siklus akuntansi perusahaan jasa dari jurnal umum hingga neraca saldo setelah penutup. Baik, selanjutnya kita akan masukkan studi kasus transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa tersebut ke dalam jurnal umum. Nyonya Dinda mendirikan jasa salon kecantikan pada tanggal 1 Agustus 2023 yang diberi nama Dinda Salon Beauty. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2023 sebagai berikut. Pada tanggal 1 Agustus, aset-aset yang diterima Nyonya Dinda sebagai modal awal kas yaitu 7 juta, piutang jasa 400.000, perlengkapan 8 juta, dan peralatan 12 juta. Baik, yang masuk ke dalam debit yaitu kas 7 juta, piutang 400.000, perlengkapan 8 juta, peralatan 12 juta. Dan yang masuk ke dalam kredit yaitu modal berjumlah Rp27.400.000. Rp27.400.000 merupakan jumlah dari semua yang masuk ke dalam debit ini. Selanjutnya, pada tanggal 2 Agustus, membayar sewa gedung untuk salon sebesar Rp2.200.000 untuk masa waktu 1 tahun. Berikut yang masuk ke dalam debit yaitu beban sewa sebesar Rp2.200.000 dan yang kreditnya berupa kas dengan jumlah yang sama yaitu Rp2.200.000. Jika tidak ada penjelasan pembayaran secara tunai atau kredit, maka dianggap pembelian tersebut secara tunai dan nama akunnya yaitu kas. Pertanyaan ketiga. Pada tanggal 4 Agustus, membeli peralatan salon sebesar Rp4 juta secara kredit. Yang masuk ke dalam debit yaitu peralatan sebesar 4 juta dan yang masuk ke dalam kredit adalah hutang usaha sebesar Rp4 juta. Kenapa nama akunnya hutang usaha? Karena pembeliannya secara kredit. Selanjutnya, pada tanggal 6 Agustus, membayar tunai untuk iklan koran sebesar Rp70.000. Yang masuk ke dalam debit yaitu beban iklan sebesar Rp70.000 dan yang masuk ke dalam kredit adalah kas sebesar Rp70.000. Mengapa nama akunnya yang di kredit kas? Karena pembayarannya secara tunai. Pertanyaan selanjutnya, pada tanggal 10 Agustus dikeluarkan uang sebesar Rp600.000 untuk membayar angsuran utang kepada toko pelangi. Yang termasuk ke dalam debit yaitu hutang usaha sebesar Rp600.000 dan yang masuk ke dalam kredit adalah kas sebesar Rp600.000. Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus, membayar upah karyawan sebesar Rp180.000 secara tunai. Jadi, yang masuk ke dalam debit yaitu beban gaji sebesar Rp180.000 dan kreditnya berupa kas sebesar Rp180.000. Pertanyaan ketujuh. Pada tanggal 16 Agustus, menerima pendapatan setengah bulan pertama sebesar Rp5 juta. Yang masuk ke dalam debit yaitu kas sebesar Rp5 juta dan yang masuk ke dalam kredit yaitu berupa pendapatan jasa sebesar Rp5 juta. Pada tanggal selanjutnya yaitu tanggal 27 Agustus, membayar rekening telepon dan listrik bulan ini sebesar Rp250.000. Yang masuk ke dalam debit yaitu beban telepon dan listrik sebesar Rp250.000 dan yang masuk ke dalam kredit yaitu kas
sebesar Rp250.000. Selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus membayar upah karyawan sebesar Rp250.000. Yang termasuk debit yaitu beban gaji sebesar Rp250.000 dan yang masuk ke dalam kredit yaitu kas sebesar Rp250.000. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus, pelayanan salon yang pembayarannya tidak diterima langsung berjumlah Rp2.450.000. Jadi, yang termasuk ke dalam debit yaitu piutang jasa sebesar Rp2.450.000 dan yang masuk ke dalam kredit pendapatan jasa sejumlah Rp2.450.000. Pertanyaan terakhir yaitu pada tanggal 31 Agustus, Nyonya Dinda mengambil uang kas salon sebesar Rp400.000 untuk keperluan pribadi. Yang masuk ke dalam debit yaitu prive sebesar Rp400.000 dan yang masuk ke dalam kredit berupa kas sebesar Rp400.000. Kenapa prive? Karena Nyonya Dinda mengambil uang kas salon tersebut untuk keperluan pribadi, jadi disebutnya dengan prive. Dan semua total yang ada di debit sejumlah Rp42.800.000 dan yang dikredit juga sama sebesar Rp42.800.000. Jika total atau jumlah dari debit dan kredit berbeda, itu artinya ada yang salah dari hasil perhitungan jurnal umum tersebut dan biasa disebut tidak balance. Jika seperti ini, itu disebutnya balance karena hasil atau jumlah dari debit dan kreditnya sama. Selanjutnya yaitu posting jurnal umum ke buku besar. Yang pertama ada kas dengan ref 111. Cara memindahkan jurnal umum ke dalam buku besar yaitu dengan cara menyamakan nama akunnya. Nama akun itu yang terdapat di dalam keterangan ini. Yang pertama ada kas dengan nomor 111. Pada tanggal 1 terdapat kas yang berada di debit sebesar 7 juta dengan keterangan modal. Tanggal 2 ada kas yang terdapat di kredit dengan keterangan beban sewa. Lalu, bagaimana cara menghitung saldonya? Nah, jika di awal berada di debit dan yang kedua berada di kredit, maka cara menghitungnya yaitu dikurang. Jadi, kenapa ini bisa 4.800.000? Karena 7 juta dikurang Rp2.200.000, jadinya Rp4.800.000. Selanjutnya tanggal 6 ada kas yang terdapat di kredit dengan keterangan beban iklan. Cara menghitung saldonya, jika awal debit, lalu yang kedua kredit, itu dikurang. Jika yang awal debit dan kedua debit, itu ditambah. Jika yang awal kredit dan yang keduanya kredit, itu ditambah. Jika yang awal kredit kedua debit, itu dikurang. Selanjutnya tanggal 10, kas yang berada di kredit dengan keterangan hutang usaha, ini hasil dari pengurangan lagi, 4.730 dikurang 600. Selanjutnya tanggal 15, yang berada di kredit dengan keterangan beban gaji, hasil dari ini yaitu 4.130 dikurang 180. Selanjutnya tanggal 16, kasnya berada di debit. Ini merupakan hasil dari 3.950 ditambah 5 juta. Kenapa bertambah? Karena kas selanjutnya berada di debit. Selanjutnya tanggal 27, yang berada di kredit. Nah, jika kas terdapat di kredit lagi, maka hasil yang di atas dikurang dengan hasil kreditnya.
Selanjutnya tanggal 29, kas berada di kredit juga dengan jumlah 250.000 dan ini hasilnya. Dan terakhir ada tanggal 31, kas berada di kredit dengan keterangan private. Nah, yang kedua ada piutang. Ini contoh cara menghitung saldo jika awal debit dan yang kedua debit, yaitu ditambah. Lalu ini ada cara menghitung saldo yang berawalan kredit, yang kedua debit, yaitu dikurang. Dan jika awalnya berada di kredit, maka saldonya juga berada di kredit. Jika awalnya kredit, maka saldonya juga berada di kredit. Lalu yang keduanya di debit, tapi jumlah saldonya tetap di kredit. Lalu dikurang. Ini contoh yang pertama di kredit dan yang kedua di kredit. Saldo terdapat di kredit, yang kedua juga berada di kredit, lalu hasilnya dijumlah atau ditambahkan. Selanjutnya kita masukkan nomor ref-nya ke jurnal umum. Nah, yang pertama ada kas dengan nomor ref 111. Di jurnal umum terdapat kas pada tanggal 1, kita masukkan nomor ref yang tadi, yaitu 111. Untuk nomor ref itu kita bisa mencantumkan dengan angka yang bebas, bisa 111, bisa 121, bisa 131. Nah, yang kedua piutang. Piutang terdapat di nomor ref 112. Kita masukkan lagi 11. Perlengkapan terdapat di nomor ref 113. Peralatan terdapat di nomor ref 114. Modal terdapat di nomor 116. Kita masukin di sini 116. Sama seperti lainnya, kita masukkan nomor ref-nya sesuai yang ada di buku besar. Jika sudah diisi semua nomor ref-nya, maka akan menjadi seperti ini. Dan jika sudah sesuai dengan buku besarnya, kita akan lanjut membuat neraca saldo. Selanjutnya yaitu memindahkan buku besar ke neraca saldo. Yang pertama ada akun kas yang terdapat di debit dengan jumlah 8.050.000, merupakan hasil dari jumlah buku besar yang terdapat di saldo yang berada di debit dengan jumlah 8.050.000. Kedua ada akun piutang atau piutang usaha yang terdapat di debit dengan jumlah Rp2.850.000. Yang ketiga ada perlengkapan yang berada di debit dengan jumlah Rp8.000. Keempat, peralatan berada di debit dengan jumlah Rp16.000. Yang ke-10 ada hutang usaha berada di kredit dengan jumlah Rp3.400.000. Selanjutnya ada modal yang berada di kredit dengan jumlah Rp27.400.000. Selanjutnya ada prive yang berada di debit dengan jumlah Rp400.000. Lalu ada pendapatan jasa yang terdapat di kredit dengan jumlah Rp7.450.000. Lalu ada beban sewa yang berada di debit dengan jumlah Rp2.200.000. Beban iklan berada di debit dengan jumlah Rp70.000. Beban gaji berada di debit dengan jumlah Rp430.000. Beban telepon dan listrik yang berada di debit dengan jumlah Rp250.000. Dan jumlah atau total semuanya dari debit dan kredit yaitu Rp38.250.000. Hasil sama, berarti ini sudah balance. Jika hasilnya masih berbeda, itu tidak balance dan harus diperiksa kembali. Nama akun dimasukkan sesuai dengan yang ada di buku besar. Yang pertama ada kas, kedua piutang, ketiga perlengkapan, peralatan, hutang usaha, modal, prive, pendapatan jasa, dan lain sebagainya. Dan cara memasukkan debit kreditnya yaitu melihat dari jumlah saldonya. Kas
Jumlah saldo berada di debit, perlengkapan di debit, peralatan di debit, sedangkan hutang usaha berada di kredit. Seperti ini. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.